Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji dan syukur bagi Tuhan karena saat ini kita dapat berjumpa kembali dalam program Resapi. Saat ini saudara, saya mengajak kita semua mempersiapkan hati kita sebelum bersama-sama mendengar firman Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas hari baru pemberian Tuhan. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami kembali melaksanakan aktivitas kami di hari ini, kami ingin mengundang Engkau hadir, mengajar kepada kami, supaya kami dimampukan untuk tetap teguh dan setia di dalam menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Utuslah Roh-Mu yang kudus, supaya memampukan kami memahami firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini kita terima dari kesaksian surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang kedua, pasal 12 ayat 10 yang demikian. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, suatu pagi seorang ibu meminta kepada anaknya untuk segera merapikan tempat tidurnya. Tetapi dengan santai anaknya menjawab, "Untuk apa repot-repot dirapikan dan dibersihkan? Toh nanti juga akan dipakai dan ditiduri lagi." Mendengar jawaban si anak, kemudian si ibu itu menanggapi dengan sebuah usul. "Bagaimana kalau sekarang tidak usah makan dan minum? Toh, nanti beberapa waktu setelah itu kau akan lapar dan haus lagi." Saudara, melalui perkataan itu, si ibu mencoba menanamkan kesadaran bahwa melakukan hal yang baik secara konsisten, sekalipun itu sangat sederhana, tentu akan ada manfaatnya, akan ada hasilnya. Karena memang sering terjadi saudara, ada banyak orang berhenti melakukan hal-hal baik karena mereka menjadi lemah, putus asa dan merasa sia-sia dengan apa yang mereka lakukan. Lalu, apa yang kerap menyebabkan semuanya itu? Masalahnya adalah ada pada mental yang mudah menyerah, mental yang mudah bersungut-sungut. Dan biasanya saudara, orang yang mudah mengeluh, sering bersungut-sungut, ini lebih sulit menjadi orang yang berhasil. Karena dia tidak pernah mau melihat kekurangan dirinya dan malas untuk memacu semangat dirinya sendiri. Selalu mencari-cari alasan untuk menyalahkan keadaan atau orang lain. Padahal saudara, tidak ada keberhasilan tanpa ketekunan dan kerja keras. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, prinsip teguh dan tekun berjuang bukan hanya berlaku di dunia kerja, tetapi juga berlaku di dalam kehidupan kekristenan. Jemaat di Korintus salah satu contohnya. Sebagai jemaat Kristen yang hidup di tengah kemajemukan kota Korintus yang metropolis, jemaat Korintus harus menghadapi tantangan, baik dalam pengajaran maupun gaya hidup. Di dalam suasana seperti itu, Rasul Paulus mengingatkan orang percaya agar tidak menjadi lemah, karena Kristus yang telah menang menganugerahkan kemenangannya bagi orang percaya dan yang mengasihinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan yang kita terima dari kisah hidup Rasul Paulus ini kembali menyemangati kita. Biarlah luka, kekecewaan, kesedihan, dan air mata di dalam perjalanan hidup kita tidaklah sia-sia. Karena semuanya itu akan mendekatkan kita pada Tuhan
Mari kita menimba kekuatan daripadanya, supaya kita boleh teguh dan setia dalam mengikutnya. Amin.